Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Davika TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Rina Permatasari di program Indahnya Islam. Di kesempatan kali ini kita akan membahas Tarbiyatul Ula, pendidikan pertama pada anak dalam Islam, bersama dengan Umi Astiatun. Assalamualaikum Umi Astiatun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Umi? Alhamdulillah baik Mbak Ina. Baik ya Umi ya, sudah siap menyampaikan materi hari ini Umi? Insya Allah Mbak. Insya Allah. Ya. Tarbiyatul Ula atau pendidikan pertama pada anak dalam Islam, apa nih Umi, bisa dijelaskan? Tarbiyatul Ula itu seperti cara yang harus dilakukan kepada orang tua ya, untuk mendidik putra putrinya sehingga nanti akan terwujud itu putra putri yang solihah, berakhlak baik gitu kan, yang akan membawa orang tuanya itu ke surganya Allah, insya Allah gitu ya. Nah, itu di dalam Islam itu ada tahapan-tahapan atau metode-metode gitu ya, yang harus dilakukan setiap orang tua gitu. Jadi mendidik anak itu kan seperti sekarang ini kan lebih dititik beratkan kepada ibu gitu ya. Betul. Nah, padahal di dalam Islam itu mendidik anak itu ya kewajibannya ayah dan ibu, bukan hanya ibu aja gitu. Jadi seorang ayah itu malah kewajibannya lebih utama gitu. Namun karena aktivitas seorang ayah ya yang beliau juga harus mencari nafkah ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga gitu kan. Makanya peran ibu lebih banyak di rumah, sehingga mendidik anak ini banyak dilakukan oleh seorang ibu gitu. Jadi dalam Islam ibu itu diberikan kewajiban atau sebuah julukan ya, bahwa ibu itu adalah madrasatun ula. Ibu itu sekolahan pertama bagi seorang anak gitu. Nanti metodenya seperti apa gitu bisa kita belajar bersama nanti gitu Mbak. Iya, Umi, terkait metode, kita lihat perkembangan zaman sekarang ini ya Umi. Iya, Mbak. Banyak sekali kita temukan beberapa kasus di media sosial atau di informasi dalam berita yang anak durhaka dengan ibunya, anak membunuh seorang ibu atau membunuh ayahnya. Nah, ini dari sudut pandang Umi sendiri menanggapi kasus-kasus seperti ini di zaman modern seperti apa Umi? Ya, itu karena memang Mbak ya. Jadi di saat ini gitu kan, saat ini kenapa kok sampai anak itu berani sama orang tua, itu karena anak-anak sekarang itu sudah jauh dari akidah Islam itu. Jadi penerapan akidah yang harus diterapkan, didapatkan seorang anak dari dia di kandungan ya, di kandungan, terus lahir gitu kan, itu tidak dia dapatkan gitu, sehingga menjadi seorang anak itu tidak mempunyai pijakan, pondasi gitu ya, pondasi terhadap segala perbuatan dia gitu. Jadi faktor utama ya karena itu tadi tidak adanya kontrol akidah ya yang dia dapat. Terus yang kedua dari lingkungan gitu. Sekarang kita lihat ya lingkungan kita itu seperti apa gitu kan. Kalaupun kita ya misalkan sebuah keluarga ya, seorang ayah, seorang ibu itu sudah menerapkan pendidikan kepada putra putrinya itu sudah sebaik mungkin gitu, semaksimal mungkin gitu kan. Tapi kita juga tidak bisa mengunci atau anak itu harus di rumah terus gitu kan. Benar, tentunya anak itu kan membutuhkan interaksi di luar rumah gitu kan. Jadi faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap anak itu, perilaku anak itu tadi yang tadinya anak ketika di rumah itu dia baik gitu, karena faktor lingkungan yang mempengaruhi dia gitu, akhirnya dia bisa lepas dari kontrol orang tua itu, sehingga terpengaruh dengan
lingkungan dia gitu kan, seperti itu. Apalagi teman-teman dia gitu kan. Nah, nanti bisa kita pelajari bersama gitu ya, bagaimana caranya supaya anak kita itu tetap berada di area yang aman gitu ya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Seperti itu gitu. Nah, Umi tadi sempat mengatakan pemberian atau penyerapan akidah itu dimulai dari si buah hati dalam kandungan. Nah, Umi mungkin bisa dijelaskan dari sekarang seperti apa metode-metode tersebut, Umi, agar anak-anak kita tetap berada di porosnya akidah Islam. Oh ya, jadi ketika seorang istri ya, seorang istri itu atau perempuan ya, perempuan mau menikah gitu ya. Dia harus mempunyai target gitu kan. Target. Kalau misalkan nanti aku berkeluarga gitu kan, aku pengennya pengennya seorang suami yang mampu menuntun menuntun dia dalam ketaatan kepada Allah gitu kan. Nah, makanya ketika menikah gitu kan, ketika dia menikah itu dan mengandung gitu kan, maka dia sudah mulailah menanamkan dasar-dasar akidah itu, yang mana kalau sesuai ilmu kesehatan ya, itu seorang anak di dalam rahim itu indera yang paling bekerja itu kan pendengaran gitu ya. Nah, makanya si ibu sering mendengarkan murotal gitu. Terus dan seorang anak di dalam kandungan itu yang paling suara yang paling diingat itu suara ibunya gitu. Makanya sering diajak ngobrol gitu kan. Nah, ini ya diajak ngobrol bahwa Tuhan kita adalah Allah gitu kan. Nah, seperti itu. Kita perdengarkan murotal, ayat-ayat Al-Qur'an gitu kan. Kita tanamkan akidah dia gitu, seperti itu. Itu di dalam masih di dalam kandungan gitu ya. Oke, baik Umi, itu tadi baru mungkin satu metode dari dia masih dalam kandungan. Mendengarkan murotal mungkin bisa dilakukan para bunda di rumah yang mungkin saat ini mungkin tengah berbadan dua atau hamil ya Umi ya. Bisa dicoba mulai sekarang untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an atau murotal kepada buah hati kita. Umi, kita break dulu. Oh iya. Pemirsa Dafika jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Islam. Baik pemirsa Dafika TV dimanapun Anda berada, masih bersama Rina dan juga Umi Astiatun dalam program Indahnya Islam. Dan kali ini kita masih membahas terkait tema Tarbiyatul Ula atau pendidikan pertama pada anak dalam Islam. Kita menginginkan anak-anak kita di masa depan itu menjadi anak yang soleh dan soleha ya Umi, bisa mendoakan kita walaupun kita saat ini mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ya Umi ya. Nah Umi, tadi ada beberapa metode dalam pendidikan anak, bisa dikatakan masih di dalam kandungan pun sudah ada metode-metodenya ya, tadi seperti mendengarkan menanamkan akidah dengan mendengarkan murotal, atau mungkin ada tambahan metode lainnya Umi, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa Dafika TV. Oh ya, jadi gini Mbak Rina ya,
Tarbiyatul ula ini itu digunakan untuk metode yang digunakan untuk mendidik anak setelah lahir ya. Setelah lahir. Nah, jadi kalau tadi kan sang ibu menanamkan akidah, mengenalkan gitu kan dari di kandungan gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi setelah anak itu lahir itu maka sang orang tua dalam mendidik anaknya, putra putrinya gitu, itu diharapkan bisa sesuai dengan yang Islam metodekan gitu. Ya. Nah yang pertama itu mendidik dengan keteladanan Mbak. Mendidik dengan keteladanan. Iya, jadi sang anak itu lahir itu setiap anak gitu ya, setiap anak itu mempunyai potensi atau naluri untuk berbuat baik gitu Mbak. Namun potensi atau naluri itu tidak akan muncul kalau tidak ada pendorongnya gitu kan. Benar sekali. Gitu. Jadi dibutuhkanlah teladan gitu, contoh gitu kan. Nah, teladan-teladan itu tadilah yang harus diterapkan oleh orang tua gitu. Karena apa? Karena hanya orang tua lah yang dekat gitu kan, yang dekat dengan anak. Orang yang pertama kali dikenal anak itu kan orang tuanya gitu kan. Nah seperti itu. Di dalam Islam itu dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ya Mbak ya. Itu Allah itu memberikan memberikan petunjuk ya bahwa di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu adalah suri toladan terbaik dalam diri Rasulullah gitu kan. Beliau merupakan suri toladan yang bisa dijadikan dijadikan figur ya. Itu dalam mendidik anak. Karena apa? Dalam Rasulullah itu seperti halnya kita ketahui ya bahwa Rasulullah itu ketika beliau anak-anak pun beliau itu sudah terkenal di masyarakatnya itu adalah seseorang yang tidak pernah berbohong dan dapat dipercaya gitu. Itu sudah dari anak-anak gitu. Gitu. Nah, makanya di dalam surat Al-Ahzab tadi gitu Allah menegaskan bahwa suri toladan terbaiknya itu adalah dalam diri Rasulullah gitu. Makanya kita sebagai umatnya Rasulullah ya kita meneladani sifat-sifat beliau gitu. Ya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditinggalkan oleh ayahnya ya, jadi lahirkan beliau ini ya sudah yatim piatu yatim ya, dalam keadaan yatim ya. Maka sang ibu itu menitipkan ya, bukan menitipkan ya. Jadi mempercayakan pendidikannya itu ke kakeknya gitu. Jadi sang ibu itu memilih figur ayah itu dalam diri kakek. Kakek meninggal dalam diri paman, gitu kan. Nah, selama itu jadi sang ibu yang sendirian ya, single mom gitu kan. Siti Aminah gitu kan. Beliau menerapkan keteladanan yang harus diterima dari figur ayah itu dari laki-laki juga gitu. Jadi anak itu harus mempunyai teladan itu dari ibu dan ayah. Jadi jangan pernah berpikir kalau anak tidak membutuhkan ayah gitu. Enggak. Karena apa? Karena Allah menciptakan ibu itu dengan sifatnya kelembutan. Sedangkan dalam seorang ayah ada sifat kepemimpinan gitu kan, ada sifat ketegasan gitu kan. Makanya ketika sebuah keluarga gitu harus ditopang oleh adanya ayah dan ibu. Dalam mendidik anak itu harus adanya peran ayah dan peran ibu gitu. Jangan sampai ayah yang berkewajiban, yang mempunyai kewajiban pertama itu mengalihkan ya, mengalihkan ke ibu aja gitu. Udahlah, kamu aja lah yang didik. Nah, gitu seperti itu. Beliau sang ayah tidak boleh abai gitu. Jadi ketika misalnya nih
ketika sang ibu menyuruh anaknya sholat gitu Iya, ya, udah waktunya sholat, ayo sholat gitu kan, bentar Bu gitu kan, biasanya gitu kan, benar. bentar Bu ini masih asik Iya, gitu iya, kan, iya. masih misalnya nonton TV ini masih ini habis iklan gitu kan. Nah kalau habis iklan masih juga belum, barulah sang ibu ngoleng ke ayahnya, ayahnya itu ya. Nah ayahnya tanpa suara cuma ngambil remote matiin, anaknya udah pergi sendiri. Iya. Nah itulah sifat dari seorang ayah Iya, itu yang benar. perlu diteladani oleh seorang anak gitu. Jadi tidak boleh, tidak bisa kalau hanya seorang ibu aja itu tidak bisa gitu. Iya, Nah, kalau misalnya nih single mom gitu ya, terjadi sesuatu yang membuat perpisahan gitu ya, ya seorang ibu wajib ini memberikan keteladanan dari figur ayah ini, entah dia dia dapatkan dari di sekolah atau dia meminta bantuan kakek gitu Ya, kan, betul. paman gitu kan. Jadi figur dari ayah itu didapat dari kakek, tetap dari laki-laki gitu loh Mbak. Tidak ada namanya figur ayah didapat dari seorang ibu, tidak ada. Iya, benar-benar juga sebaliknya ya, Umi ya. Iya, kalau ibu kan semarah-marahnya ibu dia tetap Iya, gitu kan. tapi ujungnya nanti dia mau jadi apa Netet, gitu kan. ya. Nah, sang anak kalau ibunya dan netet pasti iyalah Bu gitu kan. Iya, Iya, nah, benar, tapi beda Umi. dengan ayah. Kalau Benar. ayah tanpa suara, cepat Iya, gitu kan. benar, Nah, cuma- langsung. Wis, Betul-betul gitu tanpa kan. kata cuma gitu Iya. dia langsung bergetar ya. Nah, seperti itu. Contoh kecilnya seperti itu. Baik, Makanya Umi. dalam Islam harus ada keteladanan Keteladanan. tadi gitu. Baik Umi, ini baru satu metode Ya. tentang keteladanan Iya. ya. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Dan untuk pemirsa Davika TV, jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Islam. Baik pemirsa Davika TV, masih di program Indahnya Islam dengan tema Tarbiyatul Ula atau pendidikan pertama pada anak dalam Islam. Tadi sudah ada satu yang disampaikan oleh Umi Astiatun, yaitu tentang keteladanan, dan tentunya masih ada beberapa metode lainnya mungkin akan dijelaskan langsung oleh Umi. Silahkan Umi. Ya. Metode yang kedua ya Mbak ya, yang selanjutnya itu adalah kebiasaan. Jadi harus anak itu harus mulai dibiasakan dari kecil Mbak. Benar. Jadi bagaimana dia harus mengenal sholat gitu kan, bagaimana dia harus melakukan perbuatan sesuai dengan Islam, itu harus kecil, dari kecil itu harus ditanamkan gitu. Iya. Sehingga apa? Ketika dia nanti ketemu dengan balik ya, umur balik gitu, dia udah terbiasa melakukannya gitu, nggak kaget lagi gitu. Iya, Beda lagi kalau misalnya udah balik nih, ayo kamu udah balik, sholat gitu kan. Pasti anak juga, pasti sholat kadang Iya. kan, apalagi kalau ibunya atau orang tuanya tidak memberi contoh gitu, tidak mengajak gitu kan. Ya, seperti itu akan terjadi pembangkangan atau apa ya, itu penolakan ya. Betul. Penolakan dari anak itu sendiri. Benar, Jadi benar. harus dibiasakan dari kecil gitu. Nah nanti kalau udah biasa, ketika sudah terkena taklid hukum itu sudah biasa gitu. Makanya dalam Islam itu
ukuran umurnya itu di umur 7 tahun, Mbak. Jadi di umur 7 tahun harus sudah biasa gitu kan. Maka di umur 10 tahun ketika belum melakukan gitu ya diperbolehkan untuk memukul gitu. Memukul pun ya dalam Islam itu tidak menyakiti ya, Mbak ya. Hanya memberikan bahwa ini tuh harus gitu loh, Mbak. Jadi dalam bentuk yang seperti itu gitu. Jadi bukan kok harus dipukul KDRT nanti dipukul sampai anaknya kenapa-napa itu tidak diperbolehkan gitu. Nah, dalam ini membiasakan ini itu juga dalam Islam tuh dibedakan jadi 2 gitu, Mbak. Jadi ketika anak-anak itu masih di umur kecil gitu, itu hanya dibatasi dengan pembiasaan aja gitu. Nah, ketika anak sudah dewasa gitu, harus ada metode lain, harus ada cara lain. Di antaranya dengan menelanjangi atau mengungkap kejelekannya itu tadi gitu. Misalnya nih, nak, kalau kamu itu belum bisa melakukan perbuatan sesuai dengan syariat Islam, kamu akan terkena sanksi dosa gitu misalnya. Kalau dosa itu menumpuk, nanti akibatnya apa? Akibatnya masuk neraka karena segala perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban gitu, seperti itu. Nah, ini kalau udah di fase dewasa gitu ya. Kan ada nih orang tua yang misalnya nih gimana sih cara kalau misalnya anak kok belum melakukan perbuatan tapi dia udah gede gitu. Orang tua sudah merasa terlambat gitu kan. Nah, itu ada parenting sendiri gitu. Jangan sampai membikin anak itu malah takut atau lebih membangkangnya itu lebih dalam gitu kan. Sehingga kalau sudah ngeyel membangkang, pasti anak itu akan mencari kenyamanan di luar gitu kan. Nah, itulah orang tua harus menjadikan rumah itu tempat kembali yang nyaman untuk anak gitu. Anak yang di fase-fase misalnya SMP ya, SMP kelas 2 itu kan dia masih nyari jati diri gitu kan. Itu harus didampingi gitu kan. Seorang ibu harus benar-benar menguatkan ya seperti itu gitu ya. Itulah pembiasaan yang baik menurut Islam, itu harus dibiasakan dari kecil gitu. Nah, ya metode yang ketiga yaitu mendidik dan nasihat. Nasihat yang paling baik itu adalah nasihat agama gitu. Karena dalam agama tentunya ada syariat yang harus dilakukan, ada yang harus ditinggalkan gitu kan. Itu harus diberikan secara secara perlahan-lahan gitu. Secara sedikit demi sedikit gitu kan. Nggak mungkin kalau anak sehari disuruh duduk terus dikasih harus ini, harus itu, harus ini. Tentunya anaknya melakukan perlahan. Seperti itu. Dia mesti akan timbul rasa yang tidak nyaman pada orang tuanya gitu kan. Ibu ini gitu kan. Nah, seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya mendidiknya, menasihatinya dengan baik, dengan ma'ruf gitu kan, tentunya anak juga akan mendengarkan gitu kan. Nah, ibu tuh sedih loh kalau misalnya anaknya ibu itu kok masih ini gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi harus ma'ruf gitu ya. Baik, ini metode selanjutnya. Nah, yang keempat itu dengan perhatian dan pengawasan, Mbak. Nah, pengawasan ini dituntut karena apa? Karena faktor lingkungan itu tadi. Benar. Lingkungan kita saat ini kan seperti itu gitu kan. Nah, itu harus diawasi gitu. Tapi nggak harus kayak satpam gitu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh. Jangan dia gitu. keluar, Ya, tapi kali tetap kita pegang keluar dengan siapa? Nanti pulang jam segini ya, Nak gitu. Nanti telepon mama ya atau apa gitu kan. Itu
itu sebagai wujud pengawasan tanpa menyakiti anak gitu. Nah, yang kelima dengan hukuman gitu. Ya, hukuman tadi ya Mbak ya, jangan sampai menyakiti gitu kan. Itu seperti itu. Ini berlaku baik itu orang tua kandung atau orang tua sambung gitu ya. Semua harus menerapkan ini karena ini haknya anak gitu kan. Hak anak mendapatkan pendidikan itu hak bagi anak gitu. Ketika nanti anak itu kok lalai dari syariat Islam, ya tentunya anak juga dia mampu menuntut orang tuanya di yaumil akhir nanti gitu. Alhamdulillah gitu kan. Nah, seperti itu. Baik. Wah, tugas orang tua benar-benar sangat luar biasa. Ini di sesi terakhir kesimpulannya untuk di tema kita kali ini. Oh ya, jadi dari 5 metode tadi ya, itu yang bisa kita lakukan sebagai orang tua ya dalam mendidik anak. Tentunya anak itu kan tidak semata-mata di fase anak-anak, remaja, dewasa itu udah dibiarkan begitu saja, enggak ya. Tapi memang pendidikan anak ini terus menerus gitu, yang harus dilakukan orang tua gitu. Jadi dengan mendidik anak ini secara metode Islam tadi diharapkan mampu menjadikan seorang anak itu menjadi anak yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, mampu membawa orang tuanya masuk ke surga, ke jannah gitu ya. Seperti yang Allah ini firmankan dalam surat At-Tahrim gitu kan. Anfusikum wa ahlikum naro kan. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka itu kan, yang berbahan bakar manusia dan batu. Yang penjaganya itu malaikat yang kasar dan bermuka bengis gitu ya, kejam gitu ya, kasar dan kejam gitu kan. Ya seperti itu. Baik Umi Astiatun, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, luar biasa sekali materi yang disampaikan Umi, mudah-mudahan menjadi pahala untuk kita semua. Dan baik Davika TV, tuntas sudah kebersamaan kita di program Indahnya Islam. Bangga menjadi muslim, bangga menjadi muslimah karena indahnya Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.